Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Kekuatan God, Sun God Nika Luffy, Gigi 5, Devil Fruit Awakening, Buah Iblis, Devil Fruit Awakening, menumpas Kaido di Onagashima. Hai nakama One Piece lover semuanya, jumpa lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat dalam acara Farhan Rabani YouTube channel. Kali ini gue akan membahas manga One Piece 1045 yang berjudul The Next Level. Apa sih itu The Next Level? Yaitu yang berhubungan dengan kekuatan Luffy, yaitu kekuatan Gear 5-5 yang akan berhadapan dengan Yonko, pertarungan antara Yonko Kaido. Nah, ini menceritakan pertarungan antara kapten kita Mugiwara no Luffy dan Kaido yang akhirnya kembali dimulai dalam chapter 1045. Nah, yang pertama-tama, cover One Piece 1045 menampilkan gambar Luffy dan seluruh kru awak bajak laut topi jerami di sebuah mobil dengan tulisan Sea of Liberty, artinya lautan kebebasan. Maksudnya apa dari makna Sea of Liberty, lautan kebebasan? Mungkinkah ini merupakan akhir dari pertarungan Wano antara Luffy melawan Kaido? Dan bisa jadi lautan kebebasan merupakan cerita akhir dari arc Wano Kuni antara Luffy melawan bajak laut Yonko Kaido. Oleh karena itu guys, mari kita simak di cerita selanjutnya. Dan selanjutnya guys, di cerita One Piece chapter 1045, Luffy pun diperlihatkan memiliki kemampuan transformasi. Ya, tentu nakama One Piece semuanya menyadari bahwa dua kekuatan itu merupakan ciri-ciri dari kekuatan jenis buah iblis Paramecia dan tipe buah iblis Zoan. Kaido pun sendiri sebenarnya masih merasa bingung nih dan tak bisa memahami dengan kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Kapten Baka Sencho kita, yaitu Monkey D. Luffy. Tak hanya sampai di situ ya guys, kekuatan Luffy pun diperlihatkan sebagai kemampuan baru dari kekuatan Gear 5 atau yang disebut Devil Fruit Awakening. Dalam cerita One Piece chapter 1045 ini, kita pun diperkenalkan dan disuguhkan dengan beberapa kemampuan baru yang ada di dalam mode Gear 5 kali ini. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan bahwa kapten kita Monkey D. Luffy mampu mengubah daerah sekitarnya menjadi karet. Kita kembali dimanjakan juga ya dengan Luffy yang memiliki teknik Gomu-Gomu yang baru, yaitu Gomu-Gomu Escape Rocket. Wih, gede banget bentuk roketnya guys, bener-bener roket-roket kayak balon guys, bentuknya balon udara yang benar-benar terbang ke udara guys, yang sehingga membuat teman-teman Luffy yang lainnya juga bingung guys. Nah, dari situ teknik tersebut guys diperlihatkan dan digunakan oleh kapten kita untuk kabur dan keluar dari dalam tubuh Kaido setelah Kaido menelan Luffy hidup-hidup. Sungguh menarik sekali kekuatan escape rocket ini guys. Nah, nih guys, dengan teknik escape rocket tersebut, Luffy akan merubah menjadi besar di dalam tubuh Kaido dan kemudian dia akan melompat keluar dari mulut Kaido dengan sangat cepat. Bener-bener sangat hebat dan sangat-sangat surprise untuk kekuatan kapten kita Monkey D. Luffy satu ini guys. Tak hanya sampai di situ ya guys, gaya bertarung yang digunakan oleh Mugiwara no Luffy benar-benar berubah dan berbeda saat dia menggunakan wujud Gear 5-nya. Di One Piece chapter 1045, Luffy benar-benar diperlihatkan yaitu mampu menggunakan kekuatannya semaunya atau sangat bebas, dan seolah-olah Mugiwara no Luffy tidak memiliki pola bertarung sedikit pun atau pertarungannya dengan cara barbar yang cukup parah, sehingga kekuatan ini dengan Sun God Nika Nika mampu menciptakan kekuatan imajinasi sesuai dari kekuatan dari buah iblis tersebut guys. Ya, bisa apa aja, mungkin imajinasi kah, mungkin ciptaan dia sendiri, atau mungkin kekuatan yang tidak diduga dan diciptakan oleh Eiichiro Oda itu sendiri guys. Apa itu ya? Oke, hal tersebut divalidasi dan diakui oleh Kaido
dan mengatakan bahwa Mugiwara no Luffy dalam pertarungan tersebut memadukan Arman Menham dan Conqueror Haki dan berubah menjadi sosok yang sangat-sangat mengerikan. Namun guys, ternyata efek dari hal tersebut adalah energi tubuh Luffy akan terkuras dengan habis karena pengaruh kekuatan Gear 5 itu sendiri guys. Nah guys, kemudian kemampuan dari Luffy itu juga membuat Kaido ikut keheranan ya guys, dan bertanya-tanya nih mengenai kekuatan sebenarnya dari buah iblis Luffy. Selain memiliki perubahan kekuatan seperti pada buah iblis tipe Paramecia, perubahan kekuatan Luffy juga sama seperti buah tipe iblis Zoan. Nah, mendengar pernyataan dari Kaido mengenai kekuatan buah iblisnya, justru membuat Luffy semakin terlihat santai dan hanya memantul-mantulkan tubuhnya. Jadi tubuhnya dipantulkan dari tubuh karet Luffy itu sendiri guys. Bener-bener unik nih kekuatan Sangat Nika. Abis emang nih nggak ada matinya. Nah nih lihat nih guys, melihat ekspresi santai Luffy semakin membuat Kaido jengkel dan kesel. Dalam wujud naga raksasanya Kaido, sang raja hewan buas itu langsung melahap Luffy ke dalam mulutnya. Lalu seketika itu Luffy pun terkejut karena dilahap begitu saja oleh Kaido, sehingga ia lantas mengumpat dan berkata kasar. Ya, jelas lah Kaido jengkel karena kekuatan Luffy ini yang tadi benar-benar kekuatan yang dahsyat dan tidak bisa dianggap remeh. Pastinya ini kekuatan bisa saja mengimbangi para pemerintah dunia maupun bajak laut Yonko terakhir, yaitu bajak laut Jenggot Hitam alias Kapten Bajak Laut Blackbird, yang kelak nanti akan menjadi musuh terakhir Yonko Luffy itu sendiri. Hal itu membuat mereka berpikir jika Kaido ini sedang melakukan sebuah teknik. Tapi di sisi lain, masih dalam mode fusionnya, Luffy melihat dua cahaya terang yang berasal dari mata Kaido. Jadi Luffy yang di dalam perut Kaido melihat dua mata yang berasal dari mata Kaido dengan tujuan untuk keluar dari perut Kaido. Seketika itu juga, ia langsung menusuk kedua mata Kaido dengan tangannya menggunakan jurus roketnya. Lalu Luffy meluncur keluar dari dalam tubuh Kaido melalui kedua mata sang Yonko Kaido. Nah, di situ penampakan Luffy tersebut semakin mengejutkan Momonosuke dan Yamato yang menyaksikannya. Mereka berdua ini pasti kaget lah karena tidak disangka-sangka kapten kita ternyata satu-satu yang bisa masuk ke dalam tubuh Kaido. Sedangkan bajak laut lain pasti kalah lawan Kaido karena Kaido bukan tandingan dari bajak laut biasa. Nah, tak lama kemudian Luffy turun dari langit dengan mode dewa raksasanya yang berbentuk rambut warna putih dan juga sebagian tubuh atau badan warna putih. Kita lihat dari cerita legenda Hanuman Putih maupun legenda kekuatan Sangat Nika itu sendiri guys. Sekali lagi guys, hal itu semakin membuat Momonosuke dan Yamato serentak terkejut dan meneriakkan nama Luffy. Mereka tidak menyangka loh guys, jika Luffy akan berubah seperti dewa dalam bentuk raksasa yang cukup besar guys, yang bikin Kaido klepek-klepek dihajar oleh Luffy itu sendiri guys. Ya jelas lah, semakin dia berkembang, semakin dia punya semangat tinggi, semakin besar kekuatan dari Devil Fruit itu sendiri, dari bakat Sencho Luffy kita guys. Sementara itu, Kaido terus menyerang Luffy dengan menggigit tubuh raksasa Kapten Bajak Laut Topi Jerami itu. Tidak hanya tinggal diam ya guys, Luffy justru masuk ke dalam perut Kaido dan mengaktifkan teknik Gomu Gomu no Fusion atau merubahnya tubuhnya menjadi bergelembung seperti bantal. Dalam mode itu, Luffy menendang tubuh Kaido dari dalam hingga membuat sang Yonko kesakitan guys. Ini baru pertarungan bercanda-candaan yang sifatnya agak serius. Nah, dari penampakan tersebut guys, Kaido yang besar membuat Momonosuke dan Yamato
yang baru tiba di atap membuat Onigashima semua terkejut melihat kekuatan Luffy itu sendiri, guys. Tak tinggal diam, guys. Luffy meraih tubuh naga Kaido dengan kedua tangannya dan menahan tubuh Sang Yonko kemudian melemparnya. Dalam posisi dilempar seperti itu oleh Luffy, Kaido langsung melemparkan serangan Borobret ke arah Luffy, sehingga membuat si topi jerami terlempar jauh dari tubuh, tampak seperti gosong. Ya, gosong-gosong tapi masih semangat buat nyerang Kaido loh, guys. Hebat benar Kapten Baka Secho kita kali ini, guys. Meski terkena serangan telak, Luffy masih tampak sadar dan langsung berubah ke wujud Awakening dan Gear 5-nya. Berubah itu udah kayak Kamen Rider aja, guys. Kemudian Luffy kembali meluncur ke atap Onigashima untuk melanjutkan pertarungannya untuk melawan Kaido. Dan dia bersiap untuk kembali melakukan pukulannya. Namun Kaido menyadari akan diserang terlebih dahulu dengan meninju Luffy. Nah, pukulan Kaido itu membuat Luffy kembali terlempar jauh sehingga menembus langit-langit kastil Onigashima, guys. Orang-orang yang berada di kastil Onigashima seketika terkejut melihat penampakan dari Luffy. Ya, kita lihat ya, guys, terlihat ekspresi khas kartun dari Otama, Nami, Chopper, Kid, dan juga Law yang juga ikut melihat penampakan wajah Luffy yang terjebak di langit-langit kastil. Nah, dari ekspresi ini, guys, teringat kalau kita semua, termasuk gue, sering menonton Looney Tunes, di mana efek animasi membuat mata itu keluar dan terkejut melihat sesuatu yang lucu maupun sesuatu hal yang tidak terduga, guys. Sama pula seperti kita menonton serial animasi Tom and Jerry karya Joseph Hanna-Barbera. Di sisi lain, saat Luffy sedang terus berusaha melepaskan dirinya, Kaido berkata jika hal itu adalah sebuah pertunjukan atau show yang Nah, Kaido kemudian menyebut jika batas kemampuan Luffy hanya sampai di situ. Jangan harap si topi jerami itu bisa mengalahkannya. Tapi di sisi lain, Luffy juga mengatakan jika dia belum mencapai batas normalnya dan dia hanya lelah istirahat. Kemudian sambil dalam perkataannya, Luffy berangsur meninggalkan wujud Awakening Gear 5-nya dan kembali dengan wajah suram pucatnya. Dan dengan lemah, Luffy mengatakan bahwa jika semuanya dilakukan benar-benar menguras tenaga dan hal itu membuatnya dia hampir mati. Apakah ini kejutannya selanjutnya? Kita lihat di halaman panel selanjutnya, guys. Lalu Kaido pun menjawab dengan membenarkan agar Luffy ya mati aja loh. Dan pertarungannya akan dilanjutkan dengan lawannya yang lain suatu saat nanti. Namun Luffy tidak mau menyerah. Menurutnya jika dia harus mati maka harusnya yang tersisa adalah tulang belulangnya. Nah, di tempat lain diperlihatkan Yamato yang sedang berbicara dengan Momonosuke. Dia mengatakan bahwa jika yang ada di depannya saat ini yaitu benar-benar Luffy, meski penampakannya menjadi serba putih, tapi itu adalah benar Luffy. Momonosuke pun menjawab jika suara Luffy mulai mengecil dan memudar. Di lain tempat, Luffy menjawabnya dengan berkata kepada Momonosuke dan Otama maupun Kinemon bahwa ini bukanlah akhir perang segalanya, guys. Jadi pertarungan pun berlanjut. Lalu Kaido langsung menyerang Luffy dengan memukul kepalanya dan membuat Luffy sangat kesakitan. Sakit banget sih dia dipukul sama Kaido. Tapi guys, dalam kondisi seperti itu lucu banget dan ini membuat adegan-adegannya lucu seperti kartun-kartun lain di kartun Bugs Bunny maupun kartun Tom and Jerry. Luffy berlari kabur dan dengan dikejar oleh Kaido dari belakangnya yang bersiap menyerangnya kembali. Namun dengan memanfaatkan tanah yang dipijatnya, Luffy merubahnya menjadi karakter dan membantunya memantul sembari berputar guna menghindari serangan dari Kanabo Kaido itu sendiri, guys. Mantap kan kekuatannya? Setelah itu, sambil memanfaatkan sebuah gundukan, Luffy menghitung mundur dan kembali melesat ke arah Kaido dan memutar-mutar tangannya tanpa henti, bersiap melakukan serangannya. Dalam hati Kaido bertanya, heran, ada apa sebenarnya dengan Luffy ini? Kaido heran dengan penampakannya. Luffy yang
serba putih dengan dilapisi oleh kekuatan tenaga dalam Mushoku Haki dan Hasoku Haki, serta cara bertarungan yang benar-benar bebas seperti kekuatan Devil Fruit buah Nika itu sendiri, benar-benar melakukan serangan juga untuk menyerang Kaido. Di panel selanjutnya guys, pergerakan cepat Luffy yang akan menyerang Kaido dan Sang Yonko tak dapat menghentikan ataupun menghindarnya. Kaido pun seketika terkena serangan telak Luffy di wajahnya hingga menembus ke belakang kepalanya. Benar-benar gak nyangka nih serangan telak dari Kapten Baka Sencho kita kali ini. It's so very great kekuatan Luffy itu sendiri guys. Hal itu membuat Yamato dan Momonosuke sangat terkejut saat menyaksikannya. Justru dengan hal terkejut ini, serangan Luffy itu membuat Kaido terjatuh. Dan nampak pula kekalahan dari wajah hewan buas itu. Tapi di akhir cerita ini, Luffy mengatakan kepada Kaido bahwa ini sangat menyenangkan. Seperti kalau kita lihat di akhir ini, pertarungannya mungkin belum berakhir untuk mengalahkan Kaido. Yang menariknya di chapter ini adalah kapten kita Mugiwara no Luffy memang diperlihatkan kelelahan dan bahkan hampir tewas setelah menggunakan kemampuan Gear 5 itu tersebut. Tetapi dia kemudian bisa kembali bangkit seiring dengan suara detak jantung Luffy dan suara genderang kebebasan yang berbunyi, yaitu dengan tujuan membebaskan tanah Wano dari jajahan Kaido maupun Orochi. Setelah itu, Luffy pun dengan aneh bin ajaib kembali bangkit dan pulih serta siap untuk mempermainkan Kaido di ronde berikutnya. Gear 5 ini benar-benar menghadirkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan di luar nalar kita maupun di luar para nakama One Piece lover semuanya. Yang bisa dibilang hampir tidak pernah dihadirkan sebelumnya dalam cerita One Piece. Sang kapten kita Baka Sencho Mugiwara no Luffy benar-benar berubah menjadi sesuatu yang baru maupun sesuatu yang unik, yaitu sosok yang hampir tak ada kelemahan dan tidak ada cacat sedikit pun kemampuan dari wujud Nika no Mi ini tersebut. Bahkan terlihat mustahil untuk dikalahkan. Menarik tentunya untuk menantikan apakah guys dengan kekuatan bentuk terbaru Mugiwara no Luffy ini akan mampu mengalahkan dan menumbangkan Kaido. Mari kita tunggu di chapter selanjutnya. See you guys and konnichiwa nasan semua and sayonara guys. Bye.